guys. Nama, Vio Amalia. Kelas, AK20A. NIM, 2062401172. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang audit siklus biaya pengujian, substantif terhadap saldo hutang usaha. Yuk kita tonton. Apa itu hutang? Hutang usaha atau hutang dagang adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Dalam akuntansi, hutang merupakan suatu pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak. Ada beberapa jenis-jenis hutang. Yang pertama, hutang jangka panjang, yaitu merupakan hutang yang jatuh temponya relatif lama, biasanya dalam satu periode akuntansi atau lebih. Yang kedua, ada hutang jangka pendek. Hutang ini memiliki waktu jatuh temponya kurang lebih dari 1 tahun. Dalam akuntansi, hutang jangka pendek dan pelunasannya akan tercatat setiap periodenya pada laporan keuangan. Tujuan pengujian substantif terhadap hutang usaha apa aja sih? Pertama, yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan neraca. Yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Dan yang kelima, membuktikan kewajiban penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Perancangan pengujian substantif terhadap hutang yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur awal, yaitu langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan audit. Titik awal setiap pengajuan audit adalah memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien, memahami signatifikasi siklus pembelian bagi entitas, memberikan konteks bagi penaksiran risiko. Yang kedua, prosedur analisis. Tujuan auditor dalam melakukan prosedur analitis adalah mengembangkan ekspektasi atas saldo hutang usaha, hubungan hutang usaha dengan rekening kunci lain seperti pembelian dan persediaan. Yang ketiga, uji detail transaksi. Perhatian utama auditor ketika melakukan uji ini tertuju pada deteksi kurang saji utang dan utang yang tidak tercatat. Luasan tiap uji yang dilakukan bervariasi sesuai dengan level risiko deteksi yang dapat diterima. Yang keempat ada uji detail saldo. Uji detail saldo menghasilkan bukti untuk semua asersi utang usaha. Dua pengujian yang termasuk dalam kategori ini, yang pertama itu ada konfirmasi utang usaha bersifat opsional karena konfirmasi utang tidak kepastian karena utang tidak tercatat. Yang kedua ada rekonsiliasi utang yang tidak dikonfirmasi ke laporan bulanan yang diterima dari pemasok. Dan yang kelima adalah penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan merupakan kegiatan membandingkan penyajian laporan dengan standar akuntansi. Jadi, auditor harus memahami penyajian dan pengungkapan laporan standar akuntansi. Hidup tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.